Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Medita Rulia dengan nomor NIM 2010411217. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia dalam pandangan Islam? Pandangan Islam itu adalah sebuah tingkah yang membatasi. Kalau tidak dibatasi pandangan Islam, hakikat manusia menurut siapa? Nah, sosiologi mempunyai pandangan sendiri. Kemudian saya juga memiliki pandangan sendiri. Tapi kalau dari tingkah Islam dalam kutip Al-Quran, lalu bertanya apa sih yang dimaksud dengan manusia itu? Para pakar ahli bahasa dan ahli definisi mengatakan bahwa pekerjaan yang paling tersulit di dunia ini yaitu adalah merumuskan pengertian sesuatu. Nah, di sini kalau dalam konsep keilmuan Islam, definisi itu harus mencakup unsur. Unsur itu istilahnya ada dua, yaitu jami dan mani. Jami itu berarti jamak, utuh, luas. Definisi itu harus mencakup semuanya. Tetapi yang kedua harus mani adalah yang menjadi pembatas ciri khusus yang tidak akan ketemu dengan definisi yang lain. Contohnya, manusia adalah makhluk Allah sesuai istilah jami atau istilah luas secara universal. Namun binatang menurut istilah jami juga sama-sama makhluk Allah. Begitu perlu adanya istilah mani, yaitu makna khusus yang membedakan suatu hal yang lebih spesifik. Maka dari itu, manusia adalah makhluk Allah yang khusus mendapatkan amanah Allah, yaitu memakmurkan bumi dan seisinya. Dan amanah ini tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Maka dari itu, ini merupakan salah satu istilah dari mani, yaitu makna khusus. Nah, karena akan mengemban amanah yang berat tadi, nantinya akan dibekali. Apa bekalnya? Nah, nanti kita bahas di potensi-potensi. Dan makhluk ini secara unsur ada dua, yaitu unsur jasadiah atau jasad dan unsur rohaniah atau ruh. Adanya makhluk ini karena adanya sebuah pertemuan karena jasmani. Yang konon katanya jasmani berkaitan dengan ruang dan berkaitan dengan waktu dan ruang. Karena dia hadir, maka nantinya dia akan hilang atau habis. Nah, itu yang disebut dengan jasadiah atau jasad. Nah, jasad ini kan bersifat tanah, mudah rusak dan mudah hilang ataupun mudah habis. Dan kemudian rohaninya ini adalah ruh yang konon dari Al-Quran. Allah berfirman, wa nafahtul fihi min rusurihi. Aku tiupkan dari ruhku, yaitu bagian dari ruhnya Allah ditiupkan dan masuklah. Itulah maksudnya, tapi spesifiknya yang nanti diciptakan oleh Allah mengemban amanah. Lalu bagaimana asal usul manusia? Nah, bertanya tentang asal usul manusia itu sendiri. Kalau dilihat dari teori Darwin, teori evolusi manusia berasal dari kera. Tapi kemudian ada seorang pemikir muslim, seorang ahli juga dari Turki yang bernama Profesor Aknan Oktay atau biasa dikenal dengan Harun Yahya. Beliau seorang ahli filsafat dan mematahkan teori-teori Darwin. Ada keterputusan informasi dan teori. Mohon maaf, mungkin yang disebut pembohongan ilmiah. Yang menarik dari informasi tersebut adalah apabila manusia dari kera. Ada Al-Quran menginformasikan manusia jadi kera, yaitu pada zaman dahulu. Ada seorang Yahudi yang ingkar, akhirnya dijadikan suatu kera hampir seluruh desa. Dan mohon maaf, sebenarnya Darwin itu dalam keagamaannya dekat dengan Yahudi. Jadi kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari kera, itu kurang adanya kesepakatan. Tapi kalau Darwin mengatakan nenek moyangnya dulu adalah kera, mungkin bisa jadi karena firman Allah yang tadi. Dan menurut bingkai Islam, informasinya makhluk pertama disebut sebagai Adam. Dan Adam itu nantinya menjadi seorang nabi dan rasul. Dan manusia pertama ini Allah yang mengkreasi atau Allah yang membuat secara langsung. Jadi banyak penafsir mengatakan bahwa manusia pertama kali benar-benar berasal dari tanah. Setelah terbentuk dan mohon maaf dibiarkan, kemudian Allah mengumpulkan seluruh makhluknya termasuk malaikat dan mengatakan bahwa Allah akan menciptakan sebuah khalifah. Kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya Allah, dan kemudian jadilah manusia pertama, yaitu Adam. Dan manusia berikutnya yang asal usulnya berasal dari tanah, tetapi sudah bukan tanah seperti awal yang tadi, tetapi disebut sulalatin mintin, yaitu saripati tanah. Apa saripati tanah itu? Nah, sekarang ini manusia diciptakan dari kejadian
dari tumbuhan dan tumbuhan berasal dari tanah, di mana tanah menyerap berbagai zat-zat di dalamnya. Maka itulah yang disebut dengan saripati tanah. Baik, sekarang kita lanjut bicara tentang potensi. Potensi adalah sesuatu yang diberikan sebelum manusia berkiprah. Jadi yang dibilang potensi adalah apa yang dimiliki untuk sebuah tugas yang luar biasa. Tugas yang luar biasa tadi yang dimaksud dengan khalifah. Khalifah itu tadi pengganti pemakmur Tuhan di bumi. Maka Allah memberikan semua perlengkapan yang dimaksud dengan potensi. Nah, dan potensi tersebut contohnya akal. Akal inilah yang membedakan dari yang lain. Dengan akal inilah manusia bisa rasa, cipta, dan karya yang nantinya disebut sebagai budaya, sebuah budaya. Lalu kelebihan manusia juga lebih sama dengan potensi, yaitu berkreasi, yaitu menciptakan sesuatu yang bisa